wujud adam, wujud dengan tidak wujud, gitu loh maksudnya. Wujud dengan tidak wujud namanya nakid. Wujud dengan adam namanya did. Gitu saja. Pelan-pelan ya. Paham ya? Jadi ini sifat yang mustahil gitu. Jadi kalau sifat yang wajib kan sudah kita bahas. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsi sampai mutakalliman. Ya, itu semuanya ada berapa? 20 sifat. 20 sifat dibagi 4. Yang pertama nafsiyah, sifat nafsiyah. Kemudian yang 5 sifat salbiyah. Itu saya kenal kalimatnya dulu nggak apa-apa. Nanti ulang itu diingat itu. Kemudian yang 7 sifat ma'ani. 7 lagi sifat ma'nawi. Jumlahnya ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Yang mustahil ada 20. Yang mustahil ada 20. Itu. Adam, khudus, fana nanti dibahas semuanya. Sehingga akal kita bisa tahu dasarnya wajib sampai bisa tahu dasarnya mustahil. Bisa tahu alasannya. Perkara wajib, perkara mustahil harus ada alasan, harus ada argumen. Gitu loh. Itulah kehebatan daripada hukum akli wajib mustahil. Ini kita semua punya alasan. Mengatakan pasti, bertanggung jawab, ya, mengatakan pasti ada, ya perkara kalau mengatakan pasti adanya, mana buktinya, kan gitu ya. Nah, ini. Kalau bisa membuktikan, ya lebih baik diam, nggak usah, ya. Sama halnya orang tidak bisa, orang nggak membuktikan. Jadi perkara wajib harus bisa mewajibkan, juga perkara mustahil harus bisa memustahilkan, gitu loh. Yang wajib ya diwajibkan, yang mustahil juga mustahilkan. Apa artinya diwajibkan dan dimustahilkan? Artinya tahu dasarnya wajib dan tahu dasarnya tahu dasarnya. Ini penting, tahu dasarnya. Sehingga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan hukum, ya, tidak berdasarkan taklid atau mengikut-ngikut saja. Sehingga kita punya keyakinan, punya kemantapan yang timbul dari tahu. Gitu loh. Kalau yakin yang timbul dari sebuah pengetahuan, ini yakinnya kuat, nggak bisa. Jadi bukan doktrin, bukan, atau cuci otak juga bukan, tapi ini ilmiah. Nah, ini secara ilmu. Jadi diurut, diruntut. Jadi yang wajib seperti apa, yang mustahil seperti apa. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa laysat hadhil ishrun kulluha kadzalik. Bal ba'duha did wa ba'duha naqid. Wa ba'duha musawin lin naqid. Wa ba'duha akhassu min kama sataqifu alaihi insyaallah taala. Wa hiya yang pertama yang mustahil adalah al-adam. Qauluhu al-adam wa ma'atuf alaihi wa taqabuli bainal wujudi wal adam minat taqabuli bainasy-syai'i wal akhas min naqidihi. Jadi perbandingan antara wujud dan adam, perbandingannya atau perlawanannya, ini satu perbanding dari sesuatu dengan perkara yang lebih khusus daripada nakidnya. Lebih khusus. Wujud sama adam ini khusus. Khususnya wujud dan khususnya adam. Ini perbandingan did namanya. Wal akhas min naqidihi, dan lebih khusus lagi daripada nakidnya. Li'anna naqidul wujud la wujuda. Nakidnya wujud adalah tidak wujud. Gitu. Nah, tidak wujud itu artinya lebih khusus, lebih tepat daripada kata adam. Gitu loh. Daripada kata tiada itu lebih tepat kata la wujuda. La wujuda ini kata yang kalimat yang lebih tepat. Paham ya? Jadi kalimat
tepat, ada kalimat yang lebih tepat. Seperti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalimat mau mengatakan adanya Allah saja, ya, Allah Ta'ala pasti ada. Ini kalimat yang tepat apa? Pakai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Nah, gitu loh. Mentiadakan, ini kalimat yang paling tepat. Ya, alias mengatakan Allah Ta'ala pasti ada dengan kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi la wujud dengan la wujuda. Ada dengan tidak ada. Tidak ada, tidak wujud maksudnya. Tidak wujud namanya adam. Gitu ya. Jadi tidak apa-apa, ini masalah bahasa yang pada intinya adalah kita meyakini bahwa wujudnya Allah itu wajib. Wujudnya makhluk itu tidak wajib. Itu saja, paham ya? Ingat itu kalimat itu. Jadi walaupun kata sama dari kata-kata adanya itu sama, ada, Allah ada, makhluk juga ada, tapi adanya itu beda. Gitu loh maksudnya. Yang penting itu Allah Ta'ala adanya wajib, makhluk adanya tidak wajib. Apa artinya tidak wajib? Berarti bisa menerima keduanya, nerima ada juga nerima dia, gitu loh. Itu maksudnya begitu diantaranya. Orang iman, jangan sampai ada pahaman bahwa sama-sama ada kok, nah gitu loh. Sama-sama ada, ini sama Allah beda. Allah Ta'ala wajib, pasti. Kamu ndak pasti, gitu loh. Apapun kalau makhluk itu ndak pasti. Ya, jangan memastikan yang bukan pasti gitu loh. Ini akan mengena diri sendiri. Perkara yang bukan pasti kok dipasti-pastikan. Nah ini yang suka orang itu apa istilahnya, akal pemikirannya connect apa enggak connect. Memastikan perkara yang tidak pas sama mewajibkan perkara yang tidak Saya contoh saja. Perkara yang tidak wajib, yang tidak pasti kok dipasti-pastikan. Contoh apa? Yang barusan, yang masih viral sekarang, memastikan bahwa virus itu membunuh. Memastikan gitu loh. Ini kalau kena virus pasti mati. Memastikan seperti itu. Padahal enggak pasti. Barang dijadikan bagaimana mau menjadikan, kan gitu. Nah ini orang yang akan terkena musibah, terkena ujian. Akal kita itu kalah dengan perkara yang salah mengatakan. Perkara ini tidak pasti, tapi kok dipasti, ini pasti, yakin. Dan kepastian yakinnya ini buktinya kurang akurat gitu loh. Bukti-buktinya kurang akurat. Nah ini akan menimpa diri kita suatu keraguan, penyakit ragu dan lain sebagainya. Dan ini terus menerus. Banyak perkara yang bukan pasti dipasti-pastikan. Giliran yang pasti nggak dipastiin gitu loh. Paham ya? Seperti perkara rezeki kita ini nggak pasti. Pasti kita dapat, nggak pasti. Kadang dapat, kadang enggak. Ini rezeki ini. Perkara rezeki sama selamat, apa enggak selamat, sehat, sakit. Ini perkara yang enggak pasti semua. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai kita memastikan perkara yang tidak pas. Jadi untuk kita menanggapinya supaya lebih santai gitu. Karena memang perkara enggak pasti ini. Apalagi perkara yang belum jelas gitu ya. Perkara yang belum jelas. Sampai kita berani bertengkar pada perkara yang tidak pasti atau perkara yang belum jelas. Ini belum sampai kejadian sudah bertengkar dulu. Seperti ada orang sama-sama rencana, ayo kita sama-sama punya, kalau punya modal, misalnya contoh ya, ini ada cerita orang tua sama orang tua.
Kalau apa? Kalau sama-sama punya modal, ayo kita patungan, ya. Nanti kalau hasilnya kita bagi 2, 50-50. Kalau punya modal, berarti belum punya modal, namanya Lah ini sudah rencana sama rencana sepakat, oke. Kalau punya modal, kita patungan bareng-bareng untuk kerjasama, ya kan? Ini masih kalau berarti sudah itu ditambahin kalau berhasil nih. Nanti saya buat beli sawah yang lebar semuanya buat borong sawah. Lah kamu kalau saya buat beli kerbau semua gitu. Lah kalau berhasil gitu. Nanti kalau sawahnya kamu kalau kerbaunya nedak di kamu gimana? Ya dirajek kamu. Kalau saya kerbaunya banyak, kamu sawahnya dirajek. Ya kalau kamu punya kerbaunya dicancang semua. Ini berat. Wah, ini belum terjadi sudah bertengkar dulu. Ini kerbaunya kamu, ini nanti saya. Inilah antara dari perkara yang bukan pasti dikembangkan. Ini sudah bertengkar duluan. Ini banyak contohnya seperti itu. Perkara yang belum terjadi sudah dianggap jadilah. Gitu. Kayak orang ketangkep polisi gitu loh. Jatuh. Kalau pakai helm, sudah jatuh kalau pakai helm. Ini nggak apa-apa, ini itu perkara yang belum itulah didramatisir, paham ya, dibesar-besarin. Banyak perkara orang-orang bukan ahli akal itu suka membesar-besarin seperti itulah. Kronologi kejadian itu seandainya dan seandainya terus. Ini bertengkar di situ saja, nggak ada tuntasnya, nggak ada habisnya semua dijadiin perkara, gitu ya. Semua dijadiin perkara, dijadiin masalah. Apalagi sudah sampai meja hijau, wah udah rame, udah sulit itu. Sudah di BAP, wah udah nggak bakalan menang sudah. Sudah BAP sudah dicatat, omongannya sama dicatat, besok lagi diajak ngomong lagi harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini salah berarti coba. Orang suruh ngingetin bahasanya BAP, gitu. Ini saya pernah begitu tahun 2000 saya pernah kejadian di BAP kok. Ustadz bagaimana? Ya begini. Lah saya suruh ngapalin tulisan yang dicatat ya. Nggak pas dengan jawabannya tangkep lagi. Ya itu ya saya mau aja ditangkep begitu kan. Masya Allah. Ini bahasa-bahasa namanya hukum adat ya atau hukum dunia ya seperti itu, kenyataannya seperti itu, nggak ada kenyataan perkara dunia itu yang secara kesimpulan globalnya adalah benar dimenangkan, itu nggak ada ceritanya ya. Perkara benar dimenangkan itu nggak ada cerita, yang dimenangkan malah yang sebaliknya benar gitu, paham ya. Benar kok dimenangkan, ini nggak ada cerita untuk urusan dunia. Justru sebaliknya yang salah dimenangkan. Inilah dunia, gitu loh. Kalau bicara akhirat sebaliknya, dunia dan akhirat itu sebaliknya. Kalau akhirat yang harus dimakan ya kebenaran. Bahkan dalam Al-Quran disebut fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kau boleh mengharapkan kematian kalau memang benar. Pertahanlah kebenaran sampai mati, gitu loh. Inilah adalah kebenaran. Jadi kesalahan nggak perlu dipertahan, sudah santai saja maksudnya gitu loh. Wong salah dalam Al-Quran disebutnya ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun fil amwal wa takasurun fil aulad dan seterusnya. Dunia adalah hiasan, dunia adalah mainan. Dunia itu laibun. Kayak ini contoh gambaran dunia itu ibarat kayak antum cuma pada masa kecil ya, dunia itu gitu kayak waktu masa kecil, anak kecil main rumah-rumahan gitu ya, main mobil-mobilan. Wah ini kalau lagi buat mainan lagi jangan diulik-ulik ya, ini bakal marah, paham ya. Laibun ad-dunya ini laibun, mainan. Anak kecil lagi dolanan mainan namanya gitu ya. Kalau cowok biasanya mobil-mobilan, kalau cewek biasanya rumah-rumahan kan begitu ya. Pakai apalah ini kesendol sih marah nangis
Gitu ya, begitu enggak kira-kira? Sampean udah punya walad ya? Saya barusan waladnya hilang. ini serius bagi si anak, ini serius. Nggak boleh diganggu gugat udah. Kalau perlu kita jagain, beliin lagi yang kalau perlu begitu. Karena bagi si anak ini mainan ini adalah serius. Ini semua keseriusan ini akan hilang bila mana sudah datang orang tuanya dari Jakarta, dari pulang kerja. Oh bapak datang, ini nggak pakai semua. Ini tadinya di Abdi Lutik nggak boleh, giliran yang lebih ketemu orang tuanya, ibunya pulang dari pasar bawa minuman, hilang semua udah. Dengan makanan minum es. Nah itu seperti itu. Pertama itu seperti anak kecil. Dunia seperti itu. Wazinatun dan hiasan. Ini dalam Al-Quran disebut az-dunya zinatun watafakhun, bangga-banggaan. Semakin besar dewasa, ketemu sama teman-teman yang lama, sampean punya anak berapa gitu ya. Gitu. Tanya walad. Istrinya berapa? Itu dunia begitu. Sifatnya seperti itu. Ya, zinatun watafakhurun, banyak-banyakan udah punya apa? Punya mobil, punya motor, punya gitu loh. Gini hari belum punya mobil, kan ibaratnya begitu ya. Ini dunia namanya. Bangga-banggaan begitu. Zinatun watafakhurun wal aulad, dan anaknya berapa, istrinya berapa, begitu sampai segitu. Sebatas itu saja. Ini semua akan hilang kalau kita ketemu yang menciptakan semuanya. Paham nggak? Sudah ketemu orang tua namanya. Anak bertemu dengan orang manusia bertemu dengan Tuhan, beriman kepada Allah Subhanahu. Ini semua yang kita serius jadi hilang semua. Paham nggak? Yang dirawat, yang nggak boleh dilutik, kalau akan jadi marah, akan jadi bertengkar. Ini semua ini akan hilang semua. Lewat semua sudah, nggak kepake semua kalau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu hadirin jamaah rahimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ilmu tauhid berkali-kali yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menguatkan iman kita kepada Gusti Allah. Dan apalagi ini pada malam hari ini ya, kedua malam Rajab ya. Siapa yang melakukan di amalan-amalan bulan Rajab, melakukan amal ibadah puasa ya, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, latihan tirakat, paham ya, menahan hawa nafsu. Ini salah satu mudahnya ilmu masuk kepada diri kita adalah kita mengurangi nafsu kita, nafsu melihat, nafsu makan. Ini cara-cara kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi berlatih dari sisi itu, mengurangi apa-apa yang biasanya kita pengen makan, lapar sedikit makan, ini dikurangi sedikit, agak ditahan dikit, ntar dulu. Apalagi di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai ketemu bulan Ramadan. Bulan Rajab ini disebut bulan menanam kebaikan. Sampai menanam kebaikan di bulan ini, nanti ke bulan kemudian bulan Sya'ban bulan merawat. Setelah merawat Anda akan bisa memetik di bulan Ramadan. Dalam waktu sibuk, apalagi dalam keadaan sibuk bekerja, ini 2 kali lipat pahala. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala ibadah akan berlipat 2 kali lipat bagi pahala itu dengan kadar keberatannya. Antum melakukan ibadah di saat-saat yang berat, ini pahalanya 2 kali lipat dibanding sama orang beribadah tidak dalam bekerja, gitu loh. Paham ya? Puasa di bawah bekerja, ini 2 kali lipat pahalanya dibanding orang puasa sama tidur saja. Ini beda pahalanya. Paham ya? Puasa, beribadah, melakukan ibadah di tempat-tempat yang sulit untuk melakukan ibadah, sampai bisa melakukan ibadah ini 2 kali lipat. Sampai bisa sholatul lail, sholat malam di sini bisa melebihi sholat malam di kampung mungkin. Ini kota metropolitan, ya, kota yang begitu sangat padat, begitu sangat sibuk orang itu mengenal dunia, mencari dunia, sampai bisa kenal Allah Subhanahu. Ini 2 kali lipat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala
di bulan ini sehingga bisa melakukan lebih mantap, lebih yakin, lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paham ya, kita kembali lagi membahas sifatnya Allah taala. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Yang mustahil 20. Jadi mustahil apa? Adam, ya, mustahil Adam, mustahil lagi hudus. Hudus itu apa artinya? Baru. Mustahil bagi Allah baru. Mustahil fana, apa? Rusak. Mustahil. Jadi akal tidak menerima rusaknya Allah Ta'ala. Akal tidak menerima berakhirnya. Wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Wujud yang berakhir ini, ya, wujud yang ada akhirnya ini wujudnya makhluk. Allah Ta'ala wujudnya tidak berakhir. Itu saja dulu. Mustahil bagi Allah Adam, hudus, fana, gitu ya, diingat ya. Wajib bagi Allah wujud, kidam, bako, gitu saja. Paham ya? Wajib ada, mustahil tiada. Wajib qidam, mustahil wajib kekal, mustahil fana. Mustahil fana itu apa artinya? Rusak. Ini dulu pelan-pelan insyaallah, pelan-pelan sedikit demi sedikit ya, insyaallah diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin, optimislah bahwa sampean ini akan mendapatkan faham insyaallah. Allahumma jangan pasif. Pokoknya belajar ini belajar ilmu ini, pengalaman saya tahadus bin ni'mah ya. Jadi tidak harus dihasilkan pada forum seperti ini. Tidak. Bisa dihasilkan, bisa dalam keadaan bekerja, duduk santai di base camp, bisa dihasilkan karena ilmu ini ilmu disebut ilmu kalam, ilmu diskusi ya. Jadi hayatul ilmi bil mudzakarah, hidupnya ilmu dengan adanya diskusi. Ini ilmu hidup. Bukan jadi yang lain pada sibuk dengan zikirnya ya, kita sibuk dengan nazarnya gitu loh. Kita sibuk dengan diskusinya untuk menggali daripada ilmu tauhid. Ini diskusi. Sama diskusi ini nilainya lebih daripada zikir. Disebutkan dalam hadis tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sittina sana. Antum berpikir sesaat, satu waktu saja, ini melebihi daripada zikir kalimat la ilaha illallah. Ini lebih utama ini. Karena ini penggalian sebuah ilmu. Jadi nador hukum akli, wajib, mustahil, jaiz. Ini ada dalilnya, bukan apa kita asal ngomong, ada dalilnya, ada kitabnya. Untuk menemukan siapa yang imannya benar-benar dan siapa yang pura-pura beriman. Nanti tahu imannya pura-pura apa benar-benar beriman. Nah, ini kita bisa membedakan mana yang apa dia mengaku iman tapi nyatanya nggak iman, atau orang yang mengaku nggak iman tapi nyatanya iman. Bisa. Jadi kami ini percaya, ya kan? Tapi nyatanya nggak percaya, gitu loh. Ada orang mengatakan saya nggak percaya, tapi nyatanya percaya. Ini kan beda. Bagaimana bisa? Ada orang dipaksa suruh kafir, suruh keluar dari agama keluar, akhirnya mengatakan keluar. Tapi hatinya enggak, gitu loh. Inilah keistimewaan orang paham tauhid, paham akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa qalbuhu matmainnun bil iman walakin man syarahu Allah taala bil kufr. Jadi sekalipun dipaksa suruh kafir, sampai dia untuk menyelamatkan badannya tidak terbunuh mengatakan saya kafir. Tapi hatinya enggak kafir, gitu loh. Karena iman sudah masuk di dalam hati. Jadi dalam kitab ini disebutkan makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mendarah daging, gitu loh. Hatta tamtazija ma'a maknaha bilahmihi wadamihi. Jadi makna la ilaha illallah sudah sampai mendarah daging sudah. Walaupun kalimat dalam ucapannya saya keluar dari agama Islam karena dalam keadaan darurat, dipaksa terbunuh, terancam, daripada kita mati konyol ya, kita mengatakan kafir. Udah kamu ikutin saya, oke, itu nggak apa-apa. Tapi hatinya nggak oke, gitu loh, paham nggak?
daripada lahirnya membaca syahadat tapi hatinya, nah ini yang repot sebaliknya. Paham ya? Ini ancaman akhir zaman, ancaman akan datangnya kiamat, kita akan dipaksa keluar dari agama Islam. Ini ancaman seperti itu. Iblis, setan, iblis semua dan ini akan memaksa kita suruh kafir, suruh keluar dari agama ini secara itu begitu. Jadi dulu juga pernah sejarah mencatat begitu pada zaman sahabat dulu banyak orang-orang dipaksa suruh kafir, suruh keluar dari agama mengucapkan boleh asal tidak sampai hati gitu loh. Asal tidak sampai makna daripada merusak maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ucapan saja boleh karena dalam keadaan darurat. Daruratnya apa? Untuk menyelamatkan jiwa kita, raga kita supaya selamat tidak terbunuh ya. Karena menjaga daripada badan kita supaya tidak cepat meninggal dunia ini wajib ya. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam kita jangan sampai menyia-nyiakan diri kita untuk mati bunuh diri atau bahkan menyesal sampai enggak boleh itu. Wala tai'asu mir rauhillah. Kita tidak boleh putus asa atas rahmatnya Gusti Allah. Jadi pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Walaupun kita dihimpit sampai akan masuk agama Yahudi atau agama walaupun tetap kita masih ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi belajar terus ilmu tauhid, ahli sunnah wal jamaah, aqidatut tauhid, belajar hukum akli, wajib, mustahil, jaiz. Gitu saja ya. Nanti akan dilanjutkan lagi sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala dan hudus fana mumathalatul hawadisi wallahu alam biswab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna nana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hawbah wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadla wa juda manna la bigtisabi minna bil mustafa rasuli nudha bi kulli suli salla wa sallam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbi adada dasi sahbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.